Apa alasannya? Apa dalilnya? Istilahnya dalam tanda kutip, yaitu kata Syekh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis Nabi. Mereka pakai hadis Nabi nih. Terlihat keren ya. Jadi syubhat mereka yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di hari kiamat nanti orang-orang akan istighotsah kepada Nabi Adam. Istighotsah artinya minta tolong dalam keadaan mendesak. Karena ketika itu mendesak, hari kiamat itu kan hari yang menakutkan. Orang-orang istighotsah kepada Adam, Nabi Adam, kemudian kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa. Semuanya tidak bisa membantu mereka. Semuanya meminta apa? Meminta uzur, meminta maaf, nggak bisa membantu mereka. Sampai akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Jelas apa ya? Jadi ini syubhat orang musyrik berikutnya. Jadi mereka menyatakan minta tolong kepada orang mati boleh, istighotsah boleh kok kepada orang mati. Apa dalilnya? Kita tanya ke mereka kan. Kata mereka, kamu pernah dengar tidak hadis Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim yang menyebutkan ketika hari kiamat nanti orang-orang ketakutan, mereka takut siksa Allah, mereka semua cemas menghadapi hisab, perhitungan amalan, penimbangan amal, mereka takut. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, istighotsah, minta tolong kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kaulah manusia yang pertama kali Allah ciptakan, makhluk pertama kali Allah ciptakan. Apakah engkau tidak menyaksikan bagaimana kami ketakutan, bagaimana keadaan kami yang begitu menakutkan seperti ini? Berilah syafaat kepada kami, jadilah engkau pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Artinya orang-orang minta Nabi Adam memohon kepada Allah agar tidak menyiksa mereka, tidak marah kepada mereka. Jelas ya? Ini datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam angkat tangan. Dengan alasan apa? Saya dulu pernah memakan pohon larangan. Dan pergilah kepada Nuh. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Dan engkau adalah begini disebutkan. Setelah itu, apakah engkau tidak menyaksikan bagaimana keadaan kami? Apakah engkau tidak menyaksikan bagaimana ketakutan kami? Jadilah engkau pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah. Artinya mereka minta kepada Nabi Nuh supaya apa? Minta kepada Allah supaya tidak mengazab mereka, tidak menyiksa mereka, tidak marah kepada mereka. Namun apa jawaban Nabi Nuh? Nabi Nuh angkat tangan. Dengan alasan Nabi Nuh sudah mendoakan kaumnya binasa. Nabi Nuh menganggap ini kesalahan. Maka Nabi Nuh berkata, udah pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nah, pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Sama juga perkataannya, wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, pilihan Allah. Engkau lah begini disebutkan. Dipuji Nabi Ibrahim. Setelah itu, apakah engkau tidak menyaksikan keadaan kami? Jadilah engkau pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Artinya mintalah kepada Allah agar tidak marah kepada kami, tidak murka kepada kami, tidak menyiksa kami. Ini permintaan orang-orang segitu. Namun apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya pun nggak bisa angkat tangan. Dengan alasan saya sudah berdusta 3 kali. Dan ini sudah kita bahas, ini sebenarnya bukan dusta. Ya Bapak ya. Apa aja dustanya? Pertama, Nabi Ibrahim ketika diajak nyembah berhala, lalu jawaban Nabi Ibrahim apa? Saya sakit, ini sakit. Kaunya ngira, oh ya sakit, ya udah tinggalkan. Padahal maksud Nabi Ibrahim, saya sakit melihat kalian menyembah berhala. Ini namanya tahu ria. Jelas apa ya? Lalu yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala kaumnya. Lalu ditanya, anta fa'alta hadza ya bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau lah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata apa? Bal kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yamtiqun. Bahkan pelakunya yang besar ini nih. Jadi patung-patungnya kan banyak, berhalanya banyak. Disisakan satu berhala yang besar, lalu apaknya dikalungkan di leher berhala yang besar ini. Sedangkan berhala yang lain dihancurkan. Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, enggak, yang besar nih.
tanyalah kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Akhirnya mereka pun kaget kan, mereka nggak bisa bicara, bagaimana engkau menyuruh kami untuk bertanya kepada mereka? Nah, di sini Nabi Ibrahim seakan-akan dusta, padahal nggak seperti itu. Kata para ulama maksudnya gini, tanyakanlah kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Kenyataannya bisa bicara nggak? Nggak bisa. Nah, ini tauhid. Iya, tapi lanjutannya itu tauriah. Pelakunya ini tanyakan kepada mereka kalau bisa bicara. Artinya pelakunya ini kalau mereka bisa bicara, tanyalah mereka. Ini namanya tauriah, Bapak. Termasuk tauriah juga dengan para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah melewati suatu kaum yang suka menculik istri orang. Artinya kalau misalkan ada suami istri ini melewati kampung tersebut, kalau ketahuan wanita di sampingnya adalah istrinya, langsung diambil. Tapi kalau saudarinya, kakaknya, adiknya nggak berani ambil. Aib. Nah, Nabi Ibrahim melewati kampung tersebut, dihadang. Siapa yang di sampingmu? Ukhti, kata Nabi Ibrahim, ini saudariku. Saya dilepaskan. Kalau Nabi Ibrahim jawab ini istriku, apa yang terjadi? Diambil kan? Tapi Nabi Ibrahim jawab ini saudariku. Akhirnya apa? Dilepaskan. Padahal maksud Nabi Ibrahim apa? Saudariku seiman. Iya tidak? Benar kan? Nggak bohong kan? Nah, tapi walaupun begitu Nabi Ibrahim menganggap ini masih dusta. Maka Nabi Ibrahim angkat tangan ketika orang-orang minta syafaat kepada beliau. Angkat tangan, istighotsah kepada beliau kan, minta tolong kan. Nabi Ibrahim angkat tangan. Dah, pergi saja kepada siapa? Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya engkau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Apakah engkau tidak menyaksikan keadaan kami yang ketakutan seperti ini? Jadilah engkau pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Artinya mintalah kepada Allah agar tidak murka kepada kami, tidak marah kepada kami, dan tidak mengazab kami. Namun apa reaksi Nabi Musa? Angkat tangan. Nabi Musa berkata, ini qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku sudah membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Dan ini kisahnya tidak kita bahas. Artinya apa? Enggak ada. Nabi Musa enggak ada niat membunuh. Banyak? Iya, tapi Nabi Musa menganggap itu kesalahan. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika itu kan kisahnya dua orang, satu dari Bani Israel, yang satu Mesir. Nah, ketika bertengkar dua orang ini, yang orang dari Bani Israel ini manggil Nabi Musa. Maka Nabi Musa langsung ditinju orang Mesir itu. Langsung meninggal. Sekali pukulan. Sedangkan zaman sekarang, petinju terkenal sekalipun nggak sampai satu pukulan meninggal kan? Ada. Mike Tyson aja sekali pukul belum tentu. Paling jatuh gitu, mungkin KO. Tapi kalau sampai meninggal saya belum pernah dengar. Ini sekali pukul langsung. Nah, disitulah Nabi Musa terkejut. Beliau nggak ada niat membunuh, beliau hanya mukul, ternyata jatuh. Nah, ini dianggap kesalahan oleh beliau. Makanya beliau menolak permintaan orang-orang supaya jadi pemberi syafaat, perantara antara dirinya dengan perantara antara mereka dengan Allah. Nabi Musa angkat tangan, pergilah kepada siapa? Isa. Nabi Isa juga sama, nggak disebutkan alasannya ke dalam hadis sebutkan, cuma Nabi Isa angkat tangan lalu mengarahkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun langsung datangi arsy, bawa arsy, lalu sholat sujud, lalu berdoa nangis kepada Allah, minta supaya umatnya tidak disiksa. Jelas apa ya? Pernah dengarkan hadisnya? Nah, di sini kan perhatikan, orang-orang minta tolong istighotsah. Pertama kepada siapa? Nabi Adam. Setelah itu diarahkan ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Terakhir Nabi Muhammad, ya kan? Nah, di sini kalau kita perhatikan, orang-orang minta tolong istighotsah karena dalam keadaan darurat itu, ketakutan mereka semua. Nah, kata orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur, orang yang doyan minta-minta tolong kepada orang mati, kata mereka, lihat tuh, istighotsah boleh. Ini lihat dalilnya, seolah-olah keren ya. Lihat dalilnya Sahih Bukhari, kan nggak tahu Sahih Bukhari. Orang Wahabi kan suka mendhaifkan Sahih Bukhari. Jadi saya pernah debat sama seorang, bilangnya, Wahabi jangan hadits ini, Sahih Bukhari aja dilemahkan. Asal ngomong aja dia, asal bunyi aja.
Jadi kata mereka, lihat nih hadisnya dalam Sahih Bukhari. Gimana? Kamu mau melemahkan hadis Sahih Bukhari? Jelas sama ya. Jadi mereka pakai dalil ini untuk membolehkan istighotsah minta tolong kepada orang mati. Ya. Maka bagaimana jawaban terhadap syubhat ini? Kata Syekh, wal jawab an naqul subhana man taba'a ala qulubi a'da'i. Jawabannya kita katakan maha suci Allah yang telah mengunci mati hati musuh-musuhnya. Maha suci zat Tuhan yang telah mengunci mati hati musuh-musuhnya. Kata Syekh, fa innal istighatsata bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la munkiruha. Sesungguhnya istighatsah minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang ia sanggupi ini tidak kami ingkari. Artinya Syekh ingin menjelaskan bahwasanya istighotsahnya orang-orang di hari kiamat nanti kepada nabi-nabi tadi ini namanya istighotsah minta tolong dalam perkara yang masih disanggupi oleh manusia. Iya tidak? Ketika itu Nabi Adam diminta jadi perantara, berarti minta tolong kepada Allah. Sanggup tidak? Sanggup kan? Ya kan? Kan ada di hadapan mereka kan? Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Mereka sanggup. Jelas apa ya? Mereka semua manusia ketika itu meminta kepada para nabi tadi dalam perkara yang masih mereka mampu, mereka sanggupi. Nah, yang seperti ini ya boleh. Ya tidak? Boleh tidak? Kita ya contohnya gini, dalam ada orang di hadapan kita. Ada orang soleh di hadapan kita lalu berkata, oh, tolonglah berdoalah kepada Allah untuk saya supaya disembuhkan penyakit saya. Boleh tidak? Boleh. Ya sama seperti ini. Ya. Lalu kata Syekh ini, kama qala ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana Allah mengabarkan tentang kisah Musa tadi yang sudah kita bahas. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Orang yang termasuk golongannya yaitu Bani Israel istighatsah kepada Nabi Musa. Istighatsahnya minta tolong kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya yaitu dari bangsa Mesir. Istighatsah. Lalu Nabi Musa nolong lalu pukul. Jelas apa ya? Nah, di sini Nabi Musa kan ada orang istighatsah kepada Nabi Musa. Boleh tidak? Boleh. Bukti Nabi Musa nolong. Seandainya istighatsah minta tolong dalam keadaan mendesak kepada orang yang hidup dalam perkara yang masih ia sanggupi itu syirik, tentu Nabi Musa akan berkata apa pada Bani Israel? Gak boleh istighatsah, itu syirik. Tapi kenyataannya bukan syirik. Jelas ya? Karena pertama Nabi Musa masih hidup, kedua perkaranya masih disanggupi Nabi Musa. Lain halnya kalau Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, Musa turunkanlah hujan. Ini namanya istighatsah dalam perkara yang tidak disanggupi oleh manusia, hanya disanggupi oleh Allah. Nggak boleh, itu syirik. Adapun istighatsah dalam perkara yang masih disanggupi manusia itu boleh. Ya contohnya gini lah, saya masih contoh yang nyata aja. Misalkan ada orang naik ini sampan lah atau bot, lalu dia terjun ke laut, dia tidak bisa renang, sedangkan orang yang di bot bisa renang. Bolehkah dia istighatsah sama orang yang di atas bot? Boleh kan? Karena pertama itu orangnya masih hidup, terus dua dia sanggup untuk nolong. Iya tidak? Ini boleh kan? Nggak mungkin ketika dia minta tolong syirik, istighatsah harus kepada Allah. Begitu? Enggak kan? Ini kan diperbolehkan karena dia ketika itu istighatsah minta tolong pertama kepada orang yang hidup, kedua dalam perkara yang masih disanggupi. Jelas apa ya? Nah, termasuk juga kisah Nabi Musa tadi. Begitu juga kisah orang-orang nanti istighatsah kepada para nabi. Jadi mereka semua mampu para nabi untuk berdoa kepada Allah. Jelas ya? Iya, iya itu kan artinya hidup kan. Mereka minta kepada orang hidup kan, bukan kepada orang meninggal. Ya, ini ya. Lalu Syekh memberikan contoh. Wa kama yastaghithul insanu bi ashabi fil harb aw ghairi fi asya'a yaqdiru 'alaiha al makhluk. Demikian pula seperti istighatsahnya, minta tolongnya seseorang kepada teman-temannya dalam perang atau selainnya dalam perkara yang masih ia sanggupi, yang disanggupi oleh makhluk.
Contohnya dalam perang, misalnya saya perang dengan seorang, lalu saya terdesak, dia mungkin lebih kuat orangnya, lalu saya minta tolong bantu saya, boleh tidak? Boleh kan? Ini istighotsah kan? Istighotsah kan minta tolong dalam keadaan mendesak. Tolong saya. Lalu teman saya datang dulu. Nah ini istighotsah, tapi ini diperbolehkan karena masih disanggupi oleh manusia. Ini dalam keadaan perang atau selainnya. Selainnya seperti tadi contohnya orang jatuh ke laut, dia tidak bisa berenang, lalu dia manggil nelayan yang bisa berenang, tolong. Ini namanya apa? Istighotsah. Tapi dalam perkara yang masih disanggupi manusia, ini boleh. Jelas apa ya? Yang tidak boleh itu seperti yang dicontohkan oleh sebagian kaum sufi. Kata syekhnya kepada muridnya, kalau kamu suatu saat mengalami musibah jatuh ke laut, panggillah saya. Niscaya saya akan menolongmu. Nah, yang seperti ini istighotsah dalam perkara yang tidak disanggupi manusia. Maka bagaimana bisa orang misalkan yang satu di Surabaya ngomong ke muridnya yang ada di Mentawai, kalau kamu tenggelam atau mengalami musibah panggil saya akan nolong. Bisa nolong? Nggak bisa. Dia orang biasa, jangankan dia, presiden aja bisa nolong. Presiden di Jakarta, Pak Presiden tolonglah kami kebanjiran, bisa nolong segera. Nah bisa kan, contoh nyatanya kita lihat hari-hari ini kan, bagaimana korban-korban nggak bisa langsung ditolong kan, kendala mungkin transportasi ke sana, jalurnya terputus, atau memang medannya berat, atau mungkin Pak Presiden sibuk dengan urusan yang lain, nggak bisa tolong ya, padahal dia punya kekuasaan, power kan, tapi kenyataannya nggak bisa ya, apalagi selain itu. Jelas Bapak ya, jadi istighotsah ini kalau bisa dipopulerkan ya istilah istighotsah ya, karena ini udah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia istighasah tulisannya, istighasah pakai sin, pakai s. Kalau Arabnya pakai ta, istighotsah. Nah istighotsah ini udah jadi bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab, hendaknya kita populerkan ya istighotsah. Dan saya yakin kalau di beberapa daerah udah biasa istilah istighotsah. Kita kembali lagi. Jadi Syekh menyebutkan contoh bolehnya istighotsah kepada makhluk dalam perkara yang ia sanggupi. Ya contohnya tadi seperti kisah seorang Bani Israel istighotsah kepada siapa? Nabi Musa. Atau seperti seorang istighotsah kepada temannya dalam perang dan semacamnya. Nah yang seperti ini kata Syekh, wa nahnu nunkir, yang seperti ini tidak diingkari. Artinya boleh, jelas. Ya. Terus apa yang diingkari oleh Syekh di sini? Wa nahnu ankarna istighatsatal ibadati allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya aw fi ghaibatihim fil asya'i allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang kami ingkari kata Syekh. Jadi istighatsah bukan terlarang Bapak, enggak terlarang semua, ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang tadi boleh. Istighatsah kepada seseorang dalam perkara yang masih ia sanggupi. Yang kami ingkari, yang kami katakan tidak boleh kata Syekh, yaitu istighatsah ibadah yang mereka lakukan di kuburan-kuburan wali. Datang ke makam wali, Syekh tolonglah saya terlilit hutang. Datang seperti itu. Ini sudah jadi sebagian di daerah tour religi. Oh, jangan itu. Itu pembahasannya nanti masuk arraf ya. Man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, dalam Sahih Muslim. Siapa yang bertanya kepada arraf? Arraf itu orang yang mengaku tahu barang hilang atau orang hilang. Ya, dukun bahasa singkatnya lah terserah. Iya. Kalau paranormal mungkin kahin cocoknya. Kalau arraf ini spesialisnya menemukan yang hilang lah. Kata Nabi, siapa yang mendatangi arraf, yang aku tahu barang hilang, orang hilang, bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. 40 hari. Bertanya, tidak membenarkan. Nah, kalau membenarkan, bisa keluar dari Islam. Ya. Jadi jangan bertanya begitu. Lain halnya Bapak ya, kalau kita tidak nanya lalu dikabarkan, ini lain lagi kita Bapak ya. Artinya gini, maksud saya gini, bukan orangnya. Arraf itu bisa tahu orang hilang lewat siapa?
jin, ya kan? Betul tidak, jin kan? Dia tentu ketika jin memberitahu atau dia bisa tahu, dia mau manggil jin kan, dengan ritual tertentu, ritual syirik, seperti mungkin menulis Al-Quran dan darah haid, melempar Al-Quran ke WC. Ini kebiasaan Arab gitu. Nah, terus bagaimana? Tadi kata saya kalau kita dapat kabar bagaimana? Ini lain lagi. Contohnya gini, misalkan, ini misalkannya, kita meruqyah seseorang, lalu jinnya ngomong, si fulan ada di sana. Nah, ini asalnya ucapan jin ini, setan itu dusta kan? Tapi tidak, apa artinya, kita pun bisa juga menggunakan ini sebagai dasar pencarian. Walaupun kita nggak 100% percaya, tapi mungkin coba cek benar nggak ucapan dia. Karena jin itu kadang jujur, kadang dusta. Walaupun seringnya dusta. Tapi kalau dia memberikan kabar, bisa juga kita terima sebagai bahan istilah dasar pencarian. Walaupun tidak terima 100%. Siapa tahu ucapan dia benar. Berarti lihat, oh iya benar. Kita coba ya. Ini pernah terjadi waktu dulu saya waktu di Islam ini kan ada pencurian. Kebetulan ada santri yang kesurupan. Ketika kesurupan, santri ini pencurinya nih. Tadinya nggak percaya, masa sih pencurinya santri juga kan? Ya, nggak mungkin. Dan ketika dia nunjuk, itu ngarah ke santri ini. Nah, setelah udah keluar jinnya di ruqyah, jinnya muslim, dia bukan jin kafir ya, jin muslim ya. Ini saya masuk sini nolong orang ini pencurinya, pencuri disebutkan. Yang ditunjukin, kita nggak percaya pertama, mungkin ini namanya jin kan dusta kan. Nah, tapi ternyata setelah diselidik ketahuan ternyata itu orang itu. Yang nunjuk pertama kali jin, pertama kita nggak percaya jin ini. Tapi ketika tunjuk orang menghindar dia, nggak mau ditunjuk. Ternyata di kemudian hari besoknya ketahuan dia pencurinya, benar. Walaupun kita nggak pakai patokan ucapan jin ya, setelah diselidiki kan dari satu saksi terus ditelusuri, oh ternyata dia ngaku akhirnya. Dan pelakunya 3 orang, 1, 2, 3. Nah ini pelakunya. Dan ternyata orang inilah yang ditunjuk oleh jin ketika orang ini kesurupan, orang lain kesurupan. Ini, cuman dia gitu. Kita nggak tahu, ternyata dia benar. Jadi gini Bapak, kita nggak boleh bertanya kepada Allah. Ya, nggak boleh bertanya kepada Allah. Lain halnya kalau kita dapat kabar dari jin. Ya, pertama kita terima, tapi jangan percaya 100%. Siapa tahu benar, siapa tahu salah. Tinggal kita cek. Kalau ternyata bohong, berarti bohong dia. Kalau memang nggak ada nih, orangnya nggak ada di sini, berarti bohong. Tapi kalau benar ya, nggak masalah juga. Ya tidak. Ya, karena gini, saya mau nanya, kalau orang kafir memberikan kabar kepada kita, apa sikap kita? Tolak 100%? Terima 100%? Tabayyun kan? Nah, begitu pula itu jin. Kalau jin mengabarkan sesuatu, ya kita jangan langsung membenarkan, jangan langsung nolak. Kita tabayun benar nggak ucapan dia. Kita cek, kalau ternyata benar ya berarti dia jujur. Kalau ternyata nggak ada, berarti dia dusta. Jelas ya? Intinya jangan kita gunakan itu ya, arwah, istilahnya dukun atau tukang ramal dan semacamnya. Ya, kita kembali lagi. Jadi Syekh sini mengingkari. Jadi istighotsah itu ada yang boleh, ada yang terlarang. Yang terlarang katanya istighotsah ibadah yang dilakukan oleh mereka di kuburan para wali. Jadi datang ke makam wali tertentu minta-minta. Syekh, kami butuh pertolongan, kami dililit hutang, kami minta kepada wali. Nah, inilah istighotsah yang diingkari oleh Syekh. Atau fi ghaibatihim, atau istighotsah kepada wali dalam keadaan tidak ada di hadapan walinya, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali Allah. Artinya gini, seorang ada di, saya contohnya di Surabaya, wahai Syekh Fulan, tolonglah saya. Boleh seperti ini? Boleh lah. Lain halnya kalau misalkan pakai telepon, lain lagi kan. Syekh, doakanlah saya nih, saya lagi terlilit utang. Nggak masalah. Tapi kita nggak pakai HP, nggak ngomong gitu. Seperti orang apa? Gila, ngomong sendiri. Nah, yang seperti ini syirik, tidak diragukan itu syirik. Inilah yang diingkari oleh Syekh. Istighotsah kepada orang mati atau kepada orang hidup tapi dalam perkara yang tidak disanggupi. Contohnya tadi, tinggalnya di lokasi yang jauh, ngomong, nggak mungkin lah. Jelas apa ya? Ini yang diingkari Syekh. Adapun istighotsah kepada orang hidup dalam perkara yang dia sanggupi boleh. Saya misalkan mengalami kesulitan ngangkat
benda berat jatuh tiba-tiba. Nah, maka simpan tolong. Boleh tidak? Boleh, itulah istighothah. Dan itu istighothah yang diperbolehkan. Jelas ya? Nah, itu bantahan Syekh. Nah, lalu Syekh lanjutkan. Idza thabata dzalik fastighatsatuhum bil anbiya yaumal qiyamah yuriduna minhum an yad'u Allah an yuhasiban nas hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah. Jika sudah jelas demikian, sudah jelas penjelasan tadi, maka Syekh menjelaskan sini, istighothahnya manusia kepada para nabi di hari kiamat itu dalam rangka meminta mereka agar berdoa kepada Allah supaya Allah tidak menyiksa mereka atau menegakkan hisab, segera menegakkan hisab supaya penduduk jannah, penduduk surga merasa tenang dari dahsyatnya keadaan ketika itu. Karena Bapak, ketika di mahsyar nanti semua orang merasa takut, termasuk orang-orang yang memang soleh, semuanya takut. Sampai ketika Nabi Muhammad berdoa kepada Allah barulah tenang. Jelas ya? Nah, jadi di situ maksud istighothah kepada para nabi di hari kiamat, yaitu maksudnya mereka datang kepada para nabi minta supaya nabi berdoa kepada Allah supaya segera dilaksanakan hisab. Setelah itu penduduk surga pun merasa tenang, tidak merasa ketakutan gitu loh. Dan yang seperti ini kata Syekh boleh di dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Wadzalika an ta'ti 'inda rajulin shalihin hatta yujalisaka wa yasma'a kalamaka wa taqulu lahu ud'u li kama kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu ba'dzalika fi hayati. Maksudnya boleh di dunia, contohnya gini, seperti engkau mendatangi orang soleh hingga engkau duduk dengannya dan dia mendengarkan perkataanmu. Datang orang soleh, duduk dekatnya, dia mendengar perkataanmu, lalu engkau pun berkata kepadanya, berdoalah kepada Allah untukku. Nah, sebenarnya boleh tidak? Boleh, sebagaimana para sahabat Rasulullah meminta kepada Rasulullah yang demikian di masa hidup beliau. Para sahabat datang kepada Rasulullah, berdoa kepada. Datang seorang wanita kena penyakit ayam, wahai Rasulullah, berdoa kepadaku agar menyembuhkan penyakit. Boleh tidak? Boleh. Ini ketika Nabi hidup. Ada setelah meninggal, bagaimana? Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Karena ada syubhat di sini dari orang-orang musyrik ya. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.